Oke, Assalamualaikum, selamat sore semuanya. Hari ini kita akan meneruskan kuliah farmakokinetik kita ya. Jadi sekarang ini kita masih dasar-dasar farmakokinetik nih, belum sampai masuk ke obatnya ya. Cuman ini penting karena kalau kalian mengerti ini, itu gampang nantinya ya. Oke, coba saya perbaiki dulu ini farmakokinetik. Farmakokinetik ya. Oke, sekarang kita akan pelajari farmakokinetik infus jangka pendek berulang. Ayo, apa itu ya? Bahasa Inggrisnya multiple intermittent infusion. Jadi ini adalah suatu infus jangka pendek, ya dia jangka pendek, misalnya setengah jam, 1 jam, 2 jam, ya. Tapi dia diberikan berulang-ulang. Misalnya pagi, setiap 8 jam, setiap 12 jam, setiap 24 jam, ya. Masih ingat gak kalian yang minggu lalu kita pelajari itu apa? Apa yang kita pelajari minggu lalu? Infus? Yang jangka panjang ya Pak? Ya, infus berketerusan ya, yang continuous infusion, jangka panjang dia ya, mungkin setengah hari, 1 hari gitu ya. Nah, yang ini jangka pendek, oke? Tapi dia ini prinsipnya hampir sama ya, cuman ada sedikit perbedaan ya. Cuman dia lebih prinsipnya hampir sama. Oke. Nah, sekarang intravenous infus. Infus kan intravenous ya, intravenous jangka pendek ya. Kalau bahasa Inggris kita sebut intermittent. Intermittent itu artinya berkali-kali gitu ya. Jadi stop, mulai lagi, stop, mulai lagi, itu namanya intermittent ya. Atau kita sebut juga short infusion. Oke. Banyak obat yang diberikan dengan cara ini. Misalnya antibiotik gentamisin. Kamu tahu gentamisin ya, golongan aminoglikosida. Dia diberikan secara infus. Oke, 30 sampai 60 menit ya. 1,5 sampai 1 jam. Nah, antibiotik vancomycin diberikan secara infus 1 sampai 2 jam. Oke. Obat diberikan dengan infus jangka pendek karena bila diberikan secara cepat, misalnya dengan IV bolus, maka akan terjadi efek samping atau toksik. Ya, misalnya bila vancomycin kita berikan terlalu cepat, ya, maka akan terjadi reaksi alergi yang disebut Redman syndrome. Kenapa Redman syndrome? Karena timbul alergi-alergi bercak-bercak kemerahan di seluruh badan, ya, sehingga orang itu menjadi semacam merah ya, Redman syndrome. Oke. Perlu mencapai konsentrasi plasma yang tinggi dalam waktu relatif singkat. Kalau kita memakai misalnya infus berterusan ya, dia baru akan mencapai konsentrasi steady state itu ya, mungkin lama ya, mungkin berjam-jam baru mencapai ya, karena dia sedikit demi sedikit kan infus ya, sedikit demi sedikit naiknya. Tapi kalau infus jangka pendek dia akan lebih cepat karena dia akan lebih mengucur ya, infusnya dibuat lebih cepat. Oke. Nah, tentunya ada obat-obat tertentu yang boleh secara ini, ada yang harus secara infus berterusan. Ya, itu tergantung obat dan tergantung tujuannya ya. Nah, sekarang kalau infus singkat dosis tunggal ya. Ini kan infus singkat nih, intermittent ya. Dosis tunggal. Nah, bila T adalah durasi infus. Jadi misalnya setengah jam, 1 jam, itu namanya infusion time ya. Durasi infus ya, waktu infus ya. Infusion time itu kita biasanya tulis T. Ada buku yang tulis T inf ya, infusion time. Ada yang tulis T kasih aksen ya. Nah, kita di sini pakai aja T ya, durasi infus, oke? Dan tau ya, seperti biasanya itu tau adalah durasi 1 dosis. Jadi misalnya 1 dosis kita kan ini kan berulang-ulang dosisnya ya. Ada yang sampai 3 kali sehari, 2 kali sehari. Nah, dalam 1 dosis itu berapa lama ya? Apakah itu 12 jam ya, frekuensinya ya, setiap 12 jam atau setiap
8 jam ya. Itu adalah tau ya, tau. Okey. Nah, sekarang kalau infus maka kita bisa pakai rumus IV infus berterusan. Masih ingat nggak yang minggu lalu ya? Jadi saya sengaja nih buat ini step by step kalian supaya memahami ya. Nah, yang infus terus berterusan ya, ingat nggak? Sebelum mencapai steady state ya, rumusnya adalah ini. Cmax sama dengan S kali R dibagi clearance ya, dikalikan dengan 1 minus E min KT ya ini ya. T-nya ini di sini adalah waktu infus atau durasi infus ya. C-min itu yang paling rendah ya. Ini C-max di sini C-min ya. Nah, C-minnya itu adalah sama seperti ini ya, dikalikan dengan E dipangkat min K tau ya. Tau ini adalah durasi ya, durasi. Okey. Durasi satu dosis dari misalnya setiap 8 jam atau setiap 12 jam ya. Nah, ini adalah grafiknya kalau di atas kertas biasa ya, dia akan agak sedikit melengkung di situ. Kemudian dia karena eksponensial ya, dia turunnya melengkung karena eksponensial ya. Nah, di sini kalau dia gunakan kertas semilog ya, kertas semilog dia akan lebih bergaris lurus, yang tadinya eksponensial menjadi linear ya. Lurus kemudian dia akan agak lurus juga di sini ya, menjadi linear. Nah, untuk infus IV infus singkat dosis berulang ya. Setelah beberapa dosis, yang tadi itu kan dosisnya hanya satu saja ya, satu dosis. Ini setelah beberapa dosis, sampai yang di sini dulu lah. Kalian ada pertanyaan nggak di sini? Cukup, Pak. Ya bisa ya, ya masih bisa ngikutin ya. Nah sekarang kita sudah bisa ngikutin, kita kasih yang agak ini dulu ya, agak kompleks ya. Nah, setelah dosisnya berulang ya, setelah beberapa dosis baru akan tercapai steady state ya. Jadi kalau di sini nih dia begini, dosis pertama, dosis kedua, dosis ketiga dan sebagainya. Nanti dia akan terjadi steady state karena dia naik ya, steady state. Oke. Kalau di kertas semilog dia akan lebih seperti ini. Ya. Nah, dia naik sampai nanti dia juga stabil. Ya. Nah, keadaan stabil inilah yang disebut steady state. Oke. Nah, ini tergantung bisa setelah 3 dosis, bisa terjadi 4 dosis, 5 dosis ya. Tergantung dari half life-nya, T setengahnya ya. Bisa terjadi sudah 10 dosis baru bisa tercapai misalnya ya, tergantung half life ya. Nah, kalau ini sebenarnya dia kalau kita kan tadi yang di kalau yang di slide yang sebelumnya Cmax ya, kan begini nih Cmax rumusnya ya. Nah, Cmin itu begitu ya. Nah, sekarang ini yang pertama. Yang pertama, Cmax pertama, Cmin pertama ya. Nah, sekarang Cmax kedua. Cmax kedua kita lihat, kamu lihat gak dia agak naik dikit. Ya. Nah, Cmax kedua dia naik dikit karena apa? Dia sebenarnya adalah Cmax pertama sama karena dosisnya kan sama, ya. Tapi ini ada konsentrasi dari yang sebelumnya yang sudah mencapai ke bawah ini, yaitu Cmin 1, ya. Nah, Cmax yang kedua ini adalah Cmax yang pertama ditambah Cmin yang pertama. Sini paham nggak di sini? Paham nggak? Paham, Pak. Paham ya? Yang nggak paham langsung bilang nanti, jadi supaya nggak susah untuk saya menerangkan ya. Nah, masukkan saja rumus ini S R ini ya ke dalam sini Cmax 1 dan masukin Cmin ini ke sini. Ya, kita masukkan begitu rumusnya ya. Nah,
nanti kita akan memasukkan ini secara matematika. Yang ini yang saya highlight kuning ini, ya. Sebenarnya dia sama, ya. Jadi kita bisa, ya, ini di dalam kurungkan, ya, kurungkan yang ini 1 kan, karena 1 kali ini kan ini juga, ya. Jadi 1 kali ini ditambah ini E pangkat min K tau. Betul nggak? Sampai di sini, ngerti? Ngerti, Pak. Sampai sini ngerti ya. Nah, sekarang sampai di sini tadi kamu ngerti. Nah, sekarang si min 2 kan sekarang sudah sampai di sini nih, si min 2. Si min 2 kan juga akan lebih tinggi, ya, yaitu si max 2 dikali E min K tau. Ya. Oke. Nah, kemudian si min 2 ini bisa kita jabarkan, ya, yaitu begini ditambah dengan ininya, kita kalikan dengan 1, jadi E pangkat min K tau. Ini E min K tau kali E min K tau. Kalau ini adalah semacam pangkat, ya. Kalau pangkat kan kali-kali menjadi tambah, ya. Jadi E pangkat 2 K tau ini, ya. Nah, sekarang dia ini, ya. Nah, sekarang si max 3. Si max 3 adalah si max 1 ditambah si min 2, bukan? Ya. Si max 1 ini si max 3 itu yang ini, ya. Adalah si max 1 tetap, ya, ditambah dengan si min 2. Oke. Nah, karena si min 2-nya pun sudah bertambah, ya. Nah, jadi ini kita tinggal masukkan saja, ya. Ini si max 1, ini si min 2, ini begini, ya. Nah, terus kita dengan aljabar kita keluarkan ini, ya. Kemudian kita dalam kurung 1, betul kan? 1 ditambah ini, ya, ditambah dengan ini, ya. 1 ditambah E pangkat min K tau tambah E min 2 K tau. Ya. Nah, si max 4 adalah si max 1 tambah si min 3. Si max 5 adalah si max 1 tambah si min 4. Ya, si max 6 si max 1 tambah si min 5 gitu ya. Nah, demikian seterusnya sehingga sudah sehingga si max-nya yang ke n artinya kesekian kalinya, ya. Nah, kalau kalian masih ingat pelajaran matematika waktu SMA, ya, dengan nggak tahu SMP atau SMA lah, saya lupa, ya, dengan prinsip deret geometri. Masih ingat nggak deret geometri, ya? Pada ke n kalinya, maka yang ini dapat kita keluarkan, kita jadikan seperti ini, ya. 1 min E min K tau, ya, dibagi dengan 1 min E min K tau. Ya, ini N, ini K tau. Jadi bedanya ini adalah N, ini adalah K tau. Nah, bila N sudah tidak berhingga, ya, karena kan kalian masih ingat untuk steady state, ya, N itu bisa sampai tak berhingga, ya. Nah, kalau N itu mendekati tak berhingga, ya, maka E dipangkat dengan tak berhingga adalah 0, ya. Nah, 1 dikurang 0 adalah 1. Ya, jadi rumus ini dapat disederhanakan menjadi 1 per E min K tau. Ya. Nah, kalau kita rumusnya ini kita tuliskan, ya, rumus akhirnya. Si max SS. Kenapa SS? Karena dia dalam steady state, ya. Adalah sama dengan S. Ingat nggak S itu apa? Ya. Salt form. Ya, misalnya kalau kayak theophylline, aminofilin, ya, dia perlu tambah dikalikan, ya, dengan salt formnya. Oke. S dikali R. R itu apa? Laju infus, ya, misalnya 100 mg per jam, ya, itu adalah laju infus, ya, mesti dengan
Unitnya itu mesti miligram atau gram per satuan waktu, ya, entah itu jam, entah itu menit dan sebagainya, ya. Jadi S kali R dibagi dengan clearance, ya, dikali 1 dikurang E pangkat min KT, ya, dikali yang ini nih. Ini kan sekarang kita substitusi ini ke dalamnya, ya. 1 per 1 dikurang E katau, ya. Nah, sekarang kita kalikan dia di sini, ya, kita sederhanakan lagi. Jadi C max SS adalah S kali R dibagi clearance dikali 1 min E min KT, oke, dibagi 1 min E min ketau. Ya. Ya, sampai sini ngerti nggak? Kalian paham nggak sampai sini? Paham, Pak. Paham ya? Nah, sekarang bagaimana dengan C min SS? C min SS tuh ya, kalau kita ini kan C max SS ya. Nah, kalau kita terus di sini kan nggak dapatkan infus ya, infusnya sudah berhenti di sini ya. Jadi dia akan turun karena infusnya sudah berhenti, dia akan turun karena ada eliminasi, ada K eliminasi ya, sampai titik minimal. Oke. Jadi sekarang dengan reaksi order 1 ya, prinsipnya adalah C min adalah C max dikali dengan E min K T. T itu artinya waktunya ya, jangka waktunya. Oke. Nah, karena kita ada infus satu jam, misalnya 1 jam atau setengah jam ya. Nah, jadi kita punya T di sini, waktu di sini adalah tau itu ini ya, frekuensinya ya, tau ya. Dari tau kurang T. Ngerti nggak? Tau kurang T. Kenapa tau kurang T? Karena dikurang yang 1 jam itu infus. Sebenarnya kan dia di sini. Ya. Cuman dia itu karena apa? Karena ada infus sehingga dia berkurang waktunya ya. Jadi dari yang kita betul-betul hitung tuh dari sini sampai ke titik mana yang dikehendaki ya. Jadi adalah E pangkat K ya dikali dengan tau dikurang T waktu infus. Oke? Atau kita dapat tuliskan kalau misalnya ya CPSS itu artinya volume konsentrasi plasma ya di steady state ya, dimanapun juga waktunya ya. Nah, itu dikali dengan E min K T aksen. Apa itu T aksen? T aksen adalah waktu setelah infus dihentikan ya, misalnya 1 jam, 2 jam, dimanapun dia juga bisa kita cari ya. Sampai yang ini paham nggak? Ayo jawab, paham nggak? Itu saya biasa bingung itu Pak, yang T-nya itu Pak. Tahu Ini. sama min T itu iya, taunya Iya. yang mana, T-nya yang mana Pak? Oke, min T ini adalah waktu infus. Ya. Jadi kalau kita melihat di sini waktu dari sini ya, waktu dari sini sampai ke sini ya, sebenarnya dia adalah karena waktu tahu ini, kalau saya bisa gambar dengan, atau saya bisa gambar nggak dengan ini? Coba saya bisa gambar nggak ya? Sebenarnya tahu itu adalah dari sini. Kamu lihat nggak dari sini kan? Dari sini ya. Ya, kamu kalau lihat dari sini. Yang tadi ditanya siapa, Galuh ya? Atau Iksan? Ihsan Pak. Nah, dari sini sampai sini ya Iksan, tahu itu ya. Sedangkan T itu adalah dari sini sampai ke sini, T ya. Tunggu. Gimana ini ya? Harap-harap nggak ada yang berubah. Ya, nah, saya udah kena ini apa? Kalau tahu itu dari sini ya,
dari awal mulanya dia diberikan ya sampai terakhir itu tahu ya. Nah, sedangkan dia sewaktu pertama diberikan dia kan ada infus. Nah, kan jadi dia naik dulu karena infusnya kan pelan-pelan. Dia naik dulu sampai ke ujung sini ya. Nah, dari waktu infus sampai ke ujung sini ini adalah T. Ngerti nggak, Iksan? Iya, Ya. iya Pak, iya. Ini adalah T ya. T. Nah, sedangkan ini adalah tau ya. Jadi kalau kita mau mencari konsentrasi dari sini sampai ke sini, sebenarnya dia adalah tau kurang T. Sekarang bisa paham nggak? Iya bisa Pak. Nah ya. Nah yang tahu jadi kalau T aksen itu di mana juga dia ya, bisa di sini tergantung. Pokoknya definisi kita T aksen itu waktu setelah infus dihentikan. Sini ya, setelah selesai infus ya, setelah mungkin saya jangan pakai kata setelah infus dihentikan ya Bu ya, mungkin saya pakai kata setelah selesai infus ya, setelah selesai infus. Ini saya masih cuman ada 4 slide lagi ya. Saya selesaikan aja ya. Jadi kalian bisa istirahat, sholat dan makan nggak apa-apa ya. Saya selesaikan dulu aja ya. Iksan, Galuh. Ya. Iya, Pak. Sedikit lagi kok ya, tanggung ya. Oke, hubungan antara infus singkat berulang dengan infus berterusan ya. Jadi kalau yang merah ini adalah infus berterusan. Ya, kalian masih ingat ya? Infus berterusan ya yang minggu lalu ya. Sedangkan yang di sini adalah infus, ini apa? Yang di sini infus apa ini sini? Yang hitam ini ya. Yang sekarang kita pelajari ya, infus singkat. Ya. Nah, kalau dia ini sudah mencapai steady state. Yang biru ini adalah kalau kita memakai loading dose yang biru ini ya. Jadi kita misalnya awal pertama kita kasih tinggi ya, kita kasih tinggi awal pertama dosisnya. Jadi kita akan cepat mencapai steady state ya. Itu kalau kita memakai loading dose dan setelahnya dosisnya kita pelan-pelan kita kurangi ya, itu bisa ya. Berarti ya. Jadi yang merah ini ya itu juga disebut CSS average. CSS apa itu? SS steady state ya. Konsentrasi rata-rata pada steady state. Oke. Nah, berikutnya kita ada contoh kasus ya. Seorang pasien dengan gangguan fungsi ginjal diberikan antibiotik gentamisin ya dengan dosis 100 mg secara IV infus singkat yaitu 60 menit ya. Berat badan si pasien adalah 60 kg. Sampel darah untuk uji konsentrasi gentamisin dalam plasma diambil pada segera setelah selesai infus dan 24 jam kemudian. Jadi 2 kali diambil ya. Setelah selesai infus yaitu 1 jam ya dan 24 jam kemudian. Hasilnya adalah sebagai berikut. Jadi ini adalah C1 karena 1 jam setelah selesai infus ya. 8 mg. C25 ya, karena pas C25 karena dari 1 sampai 24 jam ya, sehingga dia adalah C25 ya. Hasilnya adalah 3 mg per liter. Nah, dokter menginginkan konsentrasi puncak 10 sampai 15. Ini kan tidak tercapai ya kan? 8 kan belum tercapai ya. Dan konsentrasi minimal kurang dari 2 ya, sedangkan ini adalah 3 ketinggian ya, karena untuk gentamisin kalau trough kita tinggi-tinggi, lebih tinggi dari 2, nanti akan terjadi toksisitas ya. Jadi dokter menghendaki kurang dari 2. Oke. Berapakah dosis baru yang harus diberikan dan bagaimana frekuensi pemberian yang sesuai? Ya, sekarang ini kan setiap 24 jam. Ya, dapatnya 8 sampai 3. Oke, 8 dan 3 trough-nya ya. Nah, apa yang mesti kita lakukan? Yaitu pertama-tama kita mencari K-nya ya, dan bagaimana cara kita mencari K? Yaitu dengan prinsip order 1 ya, yaitu
C2 sama dengan C1 ya. Jadi di sini adalah C25 ya. C25 adalah C1 dikali E pangkat min K. Nah, T-nya di sini adalah 25 kurang 1 ya, karena 25 jam 25 jam kurang jam 1 ya. Jadi T-nya K-nya adalah 24 karena setelah 24 jam kan disebutkan. Nah, jadi kita ln-kan dia, ln C25 sama dengan ln 1 C1 dikurang K24 ya. Nah, kemudian kita keluarkan ke sini K ya sama dengan ln C1 min ln C25 dibagi 24 ya. Nah, kita masukkan yaitu 8 dan 3 ya. Hitung pakai kalkulator, hasilnya adalah 0,041 per jam. Jangan lupa dia punya satuan per jam ya. Sampai sini oke nggak? Perhitungan Oke, ini. Pak. Oke ya. Oke, Pak. Nah, bila diketahui VD-nya, volume distribusi adalah 0,3 liter per kg, karena ini dari buku ya, 0,3 liter per kg ya. Nah, kita kalikan dengan dia punya berat badan, ya, sehingga kita dapatkan VD 18 liter ya. Nah, kita cari clearance, karena kan kita perlukan clearance dalam rumusnya. Jadi clearance adalah VD kali K ya. Sehingga kita masukin VD-nya 18, K-nya 0,041, hasilnya adalah 0,74 liter per jam. Sampai sini oke? Iya, Pak. Oke ya. Nah, dua slide lagi, tenang-tenang aja ya. Nah, sekarang dokter bilang dia mau antara Cmax-nya adalah antara 10 sampai 15 ya. Nah, kita boleh pilih 11, boleh pilih 10, bisa pilih 13, tapi enaknya kita pilih tengah-tengah lah ya. Nah, oke, coba kita pilih 12. Oke, 12. Kemudian dia maunya siminnya di bawah 2. Ya, di bawah 2. Oke, kita pilihlah 2. Ya, bisa kita pilih 1,5 juga boleh. 2 boleh, 1 boleh ya. Tapi karena dia maunya di bawah 2, kita pilih 2 lah ya. Nah, sekarang K sudah kita ketahui yang kita cari di slide yang lain, yang slide sebelumnya 0,041 ya. Clearance sudah kita hitung yaitu 0,74. Oke. Nah, kita masukkan kembali. Kita sekarang mau cari, kan tadi ditanyakan, kalau kita mau ini, ya kira-kira diberikannya setiap berapa. Jadi tahunnya berapa, setiap berapa jam. Ya, tahunnya berapa diberikannya ya. Siapa ini telepon saya? Ya, tahunnya berapa ya kita ini kan ya. Nah, sekarang kita coba ini masukkan ke dalam rumus ln C min sama dengan ln C max ya. Sebentar ya, sebentar saya mau ini dulu. Sebentar saja. Oke, jadi kita masukkan ln C min sama dengan ln C max ya, dikurang K. Ini harusnya ini ya, harusnya saya. Ya, betul ini KT kan. T-nya itu adalah tau kurang T. T infusi maksudnya ya, T infus. Ini lihat nih, ini buku ini pakai T infus. Kita pakai T ya. Oke. Kemudian kita ln C max, ln C min ya. Ini masuk dikeluarkan ke situ ya, sehingga kita dapatkan taunya adalah ln C max ya dikurang ln C min dibagi K ini ya, ditambah T karena tadi kan ini kan tau kurang T ya. Nah, karena T-nya adalah 1 jam ya, sehingga kita dapatkan adalah hasilnya semua adalah 44,7. Setelah kita hitung ini ya, hasilnya adalah 44,7 jam. Oke. Nah, 44,7 jam itu enggak
susah ya kalau kita suruh perawat setiap 45 jam kamu kasih infus ya, kan susah ya. Jadi kita adakan setiap kita bulatkan jadi 48 jam. Jadi kalau 48 jam itu setiap apa? Setiap 2 hari. Ya, misalnya hari Senin jam 7 pagi, nanti Rabu jam 7 pagi, nanti Jumat jam 7 pagi ya. Jadi seling-seling setiap 2 hari. Yang ini sampai sini boleh oke nggak sampai sini? Pak, itu Paham, 44,7 bukan 45, Pak. Disetarakan. Kok jadi 48, Pak? Iya, Pak. Itu siapa yang tanya tadi? 45. Siapa yang tanya? Pak Ahmad ya? 44. Pak Ahmad yang tanya tadi ya? Iya. Oh iya, selamat datang Pak Ahmad. Tadi aku belum lihat mukamu. Ya, kan gini Pak Ahmad, Rere juga tanya tadi ya, 44,7 jam ya. Emang kita bulatkan 45. Tapi 45 jam kan susah, kita bilang perawat, tolong kamu berikan 45 jam, nanti susah ngitungnya ya. Nah, kalau 48 jam itu lebih gampang, karena kan 48 jam itu 2 hari. Ya enggak? Satu hari kan 24 jam ya. 2 hari 48 jam. Jadi kalau misalnya saya berikan sekarang hari Senin jam 8, nanti hari Rabu jam 8, nanti hari Jumat jam 8 ya. Bisa kamu bayangkan kalau 45 jam. Berarti hari ini jam 8. Hari Senin jam 8, nanti hari Rabu jam 5 pagi. Nanti hari Jumat jam berapa? Jam 2 pagi. Kan susah kayak gitu dihitungnya. Ya enggak? Iya, iya. Ya? Untuk memudahkan gitu ya, Pak. Untuk memudahkan. Jadi ini untuk memudahkan ya dalam 48 jam. Jadi kita patokannya untuk memudahkan itu 6 jam, 8 jam, 12 jam, 24 jam. Ya. Oke. Sekarang kita mau hitung dosis ya. Nah, sekarang kita udah decide ya, sudah putuskan bahwa Cmax-nya itu kita mau 12. Ya kan? Nah, kita masukkan ke dalam ini, dalam rumus ini ya, rumus Cmax untuk steady state ya. Nah, nanti kita keluarkan dia, kita mau cari R-nya. R itu kan laju infus ya. Kita mau cari R-nya, kita keluarkan semua ini, kita secara matematika kita hitung lagi ini ya. Nanti hasilnya secara matematika kita hitung pakai kalkulator ya, hasilnya adalah 190,97 mg. Nah, ini juga ya. Kalau kita suruh perawat 190 mg, susah dia ngitungnya ya. Dia lebih ngitung lebih gampang 200. Ya kan? Cuma beda dikit doang. Ya, bedanya kira-kira 10 mg lah ya. Per jam ya. Jadi biasanya kan satu file itu berapa? 100 mg ya. Jadi bisa pakai 2 file gitu-gitu kan. Gampang ya. Tapi karena kita berikan 200 kan 10 lebih tinggi kan. Nah, untuk kita hati-hati jangan sampai kelebihan dosis. Mari kita cek kalau kita berikan 200, maka Cmax SS ini ya, Cmax SS yaitu 200 dibagi 19097 kali 12. Ya, dia akan menghasilkan 12,57. Ya, secara cepat kita bisa 12,57 masih bisa nggak? Masih oke nggak? Masih, Pak. Masih, karena kita maunya 10 sampai 15 ya. 15 ya. Ya, jadi 12,57 masih masuk ya. Nah, sekarang kita coba si min SS. Si min SS kan si max SS kali E pangkat min K tau kurang T ya. Nah, jadi tadi kan 48. Jadi 48 kurang 1 berarti 47 ya. Nah, kita hitung lagi begitu pakai kalkulator hasilnya 1,83. Oke nggak? Iya, Pak. Oke ya, karena kita maunya di bawah 2 ya. Kalau 1,83 masih oke. Oke. Nah, begitu kemudian sekarang saya rasa habis ya. Ada pertanyaan nggak? Apakah ada pertanyaan? Pak, saya mau Ya. nanya deh, Pak. Kalau misalnya farmakokinetik ini secara aplikatifnya gitu, Pak, terapannya itu biasanya gimana sih, Pak? Kalau di rumah sakit itu ada kasus apakah atau gimana kayak gitu? Ya, yang seperti yang tadi itu kan saya udah kasih kasusnya kurang lebih ya. Jadi dia diberikan obat ini, ternyata dia 8 tidak mencapai target kan. Kemudian di bawahnya 3 ya masih toksik. Jadi dia maunya 1 ya. Nah, jadi gimana kita menghitung dosis baru ya, kayak gitu. Jadi dia tanya siapa Galuh ya?
Iksan, Pak. Hah, Iksan. Iksan ya. Ya begitu ya, San. Nanti kalau kita masuk lagi ke yang lebih dalam, kalian akan melihat ininya. Sekarang saya mau ini dulu. Saya foto dulu ini, saya print screen. Ayo kita ini yuk keluar kalian videonya yuk. Saya print screen. Tadi ya, mana itu? Oke,